Soalnya kan dulu ngerokok daripada nggak bisa makan, mending nyari nyisihin duit buat beli rokok. Benar-benar ya. Soalnya makan mah pasti bisa celamitan. Saya sekarang berkecimpung di dunia pendidikan fotografi. Jadi nyasar ke situ ya? Pada akhirnya. Oke. Karena apa? Gue merasa punya tanggung jawab untuk membenahi kemajuan fotografi Indonesia. Buat teman-teman yang tertarik sama industri fotografi, dan itu tidak akan mati ya, kayak makanan berarti kan ya? Nggak akan mati. Karena setiap orang perlu dokumentasi ya? Iya. Dulu zaman film gitu ya. Oh iya ya, Bapak dari angkatan zaman film ya? Ya ngerasain film gitu. Kamar gelap itu sekarang namanya kamar terang. Oke nggak? Oke. Kembali lagi Behind the Screen People di balik layar. Selamat pagi, malam, siang, sore. Kita sekarang bersama Agus Muharam. Yeay. Tepuk tangannya nambahin sendiri. Nggak apa-apa. Oke. Iya. Siap. Kita mau ngapain ini? Kita ngobrol apa nih hari Ngapain ini? nih Om Mario? Saya manggilnya Om Mario ini. Ketuaan dong jadinya ya. Saya manggilnya Om Agus berarti. Nggak tahu nih di lingkungan kreatif biasanya manggilnya Om atau Kakak. Kakak. Bebas lah manggilnya. Siap. Oke. Jadi teman-teman Behind the Screen, kenalin, ini Agus Muharam. Yang saya tahu dia adalah seorang fotografer profesional, yaitu sudah bersertifikat dan bahkan mensertifikasi orang. Kemudian kuliah juga di formal edukasi mengenai fotografi, S1 fotografi. Iya. Sekarang ceritakan sendiri deh kesibukannya Bapak Agus Muharam nih sekarang ini. Saya pencari cuan. Mencari cuan, semua juga cari cuan ya. Awalnya hobi motret, jelas dari SMA. Oke. Lamaan dulu ya berarti ya? Dulu lah. Gue SMA 2010-an gue mah. Oke. Lanjut. Iya, terus dari situ kayaknya hobi, terus gimana caranya nyari duit lah. SMA udah senang motret ya, heran. Oke. Iya, senang motret. Terus dari SMA pengen kuliah yang tidak ada eksaknya. Jadi karena di sekolah tuh udah muak sama eksak. Wih. Jadi berhubungan kreatif lah ya. Iya. Nggak mau lihat matematika. Yeah. Masuklah fotografi. Oke. Di kuliah fotografi yang cukup ditentang pada saat itu sama orang tua. Orang tua nggak setuju? Ya, fotografi zaman itu mau jadi apa? Benar. Indonesia kan sebenarnya mah ya cita-cita orang tua mah banyak ya, ada yang jadi dokter, pilot, dan lain sebagainya. Susah buat orang tua mengizinkan anaknya untuk masuk jurusan fotografi di saat itu. Klise ya. Jadi semua orang tua mah pengennya jadi mungkin sarjana ya, kalau kata Sidol tuh ya, tukang insinyur. Tukang insinyur, benar. Ya akhirnya mutusin lah memberanikan diri ke fotografi. Oke. Kuliah. Tapi masih ditentang itu kan kuliah? Iya, setengah-setengah, orang tua nggak full support. Nggak full support. Jadi ya membiayai kuliah sampai selesai. Hanya biaya hidupnya usaha cari sendiri. Luar biasa. Itu komitmen sama orang tua. Yaudah. Fighting ya, perjuangan. Akhirnya karena passion visual, ya udah rela-rela aja, nggak ada yang berat menjalani kuliah fotografi. Menikmati ya jadinya. Sangat menikmati. Oke. Gitu. Kalau boleh tahu kuliahnya di salah satu universitas swasta di Bandung. di Bandung ya. Asal SMA-nya dan masa kecilnya di? SMA-nya di masa kecil di Bogor. Remaja
di Purwakarta. Oke. Kuliah, Migrasi ke Bandung. Oke. Berarti udah menjadi orang Bandung asli. Oh enggak, kuliah doang. Numpang kuliah. Cuman Oke. agak lama, nggak sesuai dengan kontrak. Kontrak kampus kan 8 semester. Ya. Ya lebih dikit lah. Tahun ya dong, tahun ya. 7 tahun lah ya. Enggak. 6 tahun lah. 6 tahun. Oke. 5 tahun setengah. 6 Termasuk normal ya. Biasanya yang udah pada masuk sekolah-sekolah art itu atau enggak seni karena lebih lama. Tuntutan biaya. Jadi harus kelar cepat. Ya, padahal itu udah extend juga tuh ya 2 tahun. Udah extend. Extend setahun setengah lah. Oke, singkat cerita dari kuliah kemudian sempat berkiprah selama kuliah ini di dunia fotografi atau nanti setelah PKL belakangan. Biasanya kan gitu ya. Dari kuliah udah mulai nyari cuan. Gaskeun ya. Gaskeun motret. Jadi dari mulai motretin jadi joki. Ada ya motret joki ya. Joki tugas kuliah teman-teman. Oh, oke. Teman-teman yang bikin tugas ini sama gue. Iya. Langsung si gue dibayar. Gue dibayar buat ngerjain tugas teman-teman. Oke. Ya dibayarnya cukup dengan nggak gede lah. Zaman dulu lah ya. Zaman dulu makan ngerokok cukup gitu. Iya. Tapi yang gue ambil dari situ tuh experience-nya. Enggak, ya latihan motret. Oke. Jadi gue itu lebih sering latihan motret dibanding teman-teman gue karena gue ngerjain tugasnya mereka. Gitu practicing-nya lebih intens ya. Oke, itu bermanfaat ya berarti ya. Nah ini klise juga nih, beberapa banyak anak-anak kuliah yang jurusannya seni ini bergajulan dalam artian tidak serajin Anda Bapak. Jadi, beberapa kampus seni teman-teman yang saya juga nggak rajin banget sih. Oke. Cuman ya karena itu orang-orang tuh udah punya kamera di awal semester. Di semester awal tuh mereka udah punya kamera, sedangkan saya baru punya kamera itu di semester 3 ke 4. Oh, udah punya ya? Baru. Oh, baru punya. Beli sendiri? Dibeli orang tua. Oh, oke. Jual tanah gitu ya? Ya, jual sawah. Jual sawah. Bener, jual sawah. Oh, bener nih? Iya. Bener. Oke, jadi ini cerita yang menarik untuk si perjalanannya. Habis itu nanti kita bahas lagi, habis ini break kita bahas keprofesionalitasannya. Oke? Siap. Oke, behind the screen people, stay tune. Break after this. Saya nggak DJ. Biar kelasan lebih. Oke, balik lagi behind the screen people di balik layar. Nah, iya. Seru banget nih ceritanya perjalanannya. Banyak yang mulai berdaging. Nah, tapi ilmu itu kan ujung-ujungnya kita departemen pencari cuan ya. Iya, betul. Benar nggak? Pasti teman-teman juga setuju kan? Iya. Jadi kalau pada saat magang itu kan tidak mendapatkan uang sama sekali atau fee apapun itu ya. Gimana cara memaintain supaya hidup? Sementara kan tidak ada income, duit terus keluar untuk berjibaku dengan kehidupan. Saat itu kan masih single ya. Yang penting mah bisa ngerokok. Karena makan mah udah ditanggung sama Mas Roy. Oh, jadi selama magang tuh dikasih aja gitu terus makan? Selama magang 3 bulan, makan mah ya selama di studio pasti dapat makan 3 kali sehari. Pagi, siang, sore? Sampai malam. Hidup ternyata makin sehat ya? Iya. Jadi thanks to Mas Roy. Makasih Mas Roy. Baik lagi. Udah ngasih makan dan ilmu. Selama magang, gue magang di Mas Roy itu 3 bulan. Selama 3 bulan itu gue masih bolak-balik Bandung buat nge-freelance. Gimana cara? Kan magang. Iya, kan ada liburnya. Oke. Kalau nggak ada motret, kan jadwal motret komersil tuh udah ketahuan. Oh, oke. Jadi di papan tulis gitu ya, saat jadwal. Dalam seminggu tanggal sekian. Pas lagi nggak bentrok, pasti gua milih ke Bandung. Kabur. Balik lagi. Emang kosan masih ada di Bandung? Oh, gua nomaden. Paham. Kalau zaman dulu kita di Bandung ada namanya pindah-pindah kosan ya. Jadi gua tuh orangnya
punya banyak teman dan nggak hariwang, kata Sundanya mah nggak hariwang tinggal di mana. Benar. Teman-teman banyak banget yang bisa ditumpangin tinggal. Iya. Aman soal itu. Beda tipis sama nggak tahu diri ya sebenarnya. Iya. Nggak tahu malu. Nggak tahu diri, nggak tahu malu. Iya itu nggak tahu malu. Oke, itu salah satu cara survive-nya. Nah, terus setelah ke Bandung ini ngapain? Karena kan pada saat itu gear udah punya. Apa yang dilakukan? Di Bandung banyak, dari motret wedding, dokumentasi event, sampai motret pas foto. Pas foto orang? Pas foto sekolah. Oh sekolah, iya. Oke. Satu angkatan gitu motret pas foto, dikerjain. Selama itu jadi duit, iya. Pasti gua kerjain. Mantap. Jadi tidak terukur ya, maksudnya tidak ada red card. Kan kalau zaman sekarang anak-anak gitu kan udah punya kamera langsung red card keluar. Iya, nggak ada. Belum ada perhitungan profesional untuk biaya penyusutan, nggak ada. Nah, ya benar-benar udah ini aja ya, sedapatnya aja. Sedapatnya. Target seminggu udah dapat 2-3 job, mantap udah ya. Bisa hidup sebulan lah. Soalnya kan dulu ngerokok daripada nggak bisa makan, mending nyari nyisihin duit buat beli rokok. Benar-benar ya. Soalnya makan mah pasti bisa celamitan. Gitu. Karena numpang tadi ya dari satu sumber ke sumber lainnya. Iya, gitu bisa celamitan lah makan. Yang penting rokok punya. Oke, di sisi profesional ini belum mengaplikasikan atau sudah mengaplikasikan ilmu yang didapat dari? Seiring berjalannya waktu sudah mengaplikasikan apa yang didapat di tempat magang. Oke. Gitu. Dengan cara yang berbeda. Nah, kenapa kita mesti ngerti lighting? Kita juga mesti tahu editing. Apa itu kamar gelap? Dulu zaman film gitu ya. Oh iya ya, Bapak dari angkatan zaman film ya? Ya ngerasain film gitu. Kamar gelap itu sekarang namanya kamar terang, Photoshop. Photoshop itu ya kamar gelapnya negatif seluloid. Nah, kita ngerti cara kerja, cara mengaplikasikan itu, ya mesti ngerti juga. Gimana caranya ngedodging, ngeburning di kamar dulu, gelap betul, gitu. Kalau cropping dan lain sebagainya. Kalau dulu kan mesti nungguin alatnya ini cairannya matang apa gimana dulu kan digoyang-goyangin kan ya. Sekarang mah kan kalau di Lightroom tinggal geser. Betul. Sekarang tinggal klik gitu jadi terang. Instan. Iya. Kalau di kamar gelap kan prosesnya dari mulai abis ngejepret ke kita ngelihat hasil itu butuh waktu minimal saat itu 2 jam. Itu belum persiapan masuk booking lokasinya apa? Enggak, ya jadi roll film habis, kita bawa ke tempat cetak, ke tempat nyuci, habis dicuci jadi negatif. Ya. Habis itu dikontak print. Baru kita bisa ngelihat tuh. Tahu, ada banyak yang ngerti itu kayaknya teman-teman mengenai film negatif apa? Film negatif seluloid, tahu lah pasti. Gen Z tuh pasti tahu. Karena sekarang kan ada lagi hip, lagi naik lagi. Negatif tuh ada Kodak, ada benar. Fujifilm Provia dan lain sebagainya. Kertasnya ada Ilford dan lain-lain. Soalnya sekarang naik lagi sebagai jadi bahan hobis. Cuman dulu tuh nggak semahal sekarang. Sekarang tuh film satu roll 36 frame mungkin bisa di atas 100.000 ya. Lebih mahal ya. Dulu mah paling cuma 30.000. Ya. Bahkan ada yang expire tuh. Kita suka hunting di Bandung sekarang, yang expired. Sekarang yang expired tuh lebih mahal. Oh, malah justru mahal. Nah, proses yang beda di zaman milenial saat gua belajar fotografi sama Gen Z sekarang belajar fotografi, proses yang beda itu adalah menikmati proses dulu saat kita motret pakai film. Habis motret kita belum tahu hasilnya over atau under, blank aja gitu ya. Ngeblank, berharap aja. Nggak ada preview lagi. Nggak ada preview. Berharap aja teknik kita benar. Masuk ke tempat cuci, habis dicuci dicetak, baru kelihatan. Kayaknya belum dicetak ya. Ada proses kontak print dulu kan? Kontak print itu sebenarnya untuk meminimalisir budget. Untuk nyetak gede? Untuk nyetak gede. Oke. Jadi 36 frame itu dijadiin 1 frame. Sebesar negatifnya. Ya. Dijembrengin, cetak gitu kan ya. Rasain juga sih. Biar ngeliatin itu over, under,
misfokus apa enggak. Okay, itu butuh waktu kurang lebih 2 jam. Sekarang digital, saat kita ngejepret 0,5 detik 0,5 detik bisa kelihatan hasilnya. Preview display. Iya. Itu bedanya, itu nggak ada proses yang kelihatan ya. Nggak ada ya? proses, tidak ada effort yang lebih. Benar kan? Belajarnya fotografi anak sekarang sama belajarnya fotografi zaman gua dulu. Okay. Makanya mentalnya mereka akan lebih cepat merasa tidak puas. Karena apa? Habis anjir foto orang goreng ya, langsung di delete. Iya, tinggal delete aja ya, bikin lagi aja. Kalau zaman film mah itu udah jadi barang bukti, nggak bisa di delete, dibikin gitu. Kan plus gambarnya blur teh kan ya. Satu kontak print yang bikin 36 yang jadi 12. Iya. Ya itu juga udah syukur. Ada yang under apa yang overexposure juga. Iya. Ada yang under exposure, over exposure. Belum. Masa itu light meternya kan jarum ataupun angka, udah ada yang digital belum ya? Ada. Beberapa kamera. Zaman itu udah banyak kamera analog yang udah semi digital. Oke. Jadi mechanical-nya, kameranya udah semi digital, udah pakai baterai. Tapi, baterainya baterai bulatnya ya? Oke. Baterai A2 ya. Tapi, A2 mah udah yang baru ya berarti ya? Iya, tapi si perekam gambarnya masih seluloid. Benar. Gitu. Aduh, susah ya kayaknya ya belajar fotografi ini ya. Enggak sih, belajar fotografi gampang. Nah, pertanyaannya, masih perlu nggak sih belajar fotografi yang zamannya? Nah, ini nih. Sekarang saya mau ngenalin. Saya sekarang berkecimpung di dunia pendidikan fotografi. Jadi nyasar ke situ ya? Pada akhirnya. Oke. Karena apa? Gua merasa punya tanggung jawab untuk membenahi kemajuan fotografi Indonesia. Oke. Kenapa merasa punya tanggung jawab? Ya karena lingkungan. Gua dididik dari akademisi. Ya. Belajar fotografi itu nggak cuman menyajikan, tapi mengkaji juga. Menyajikan, mengkaji. Iya. Kumaha teh tah maksudnya? Ya menyajikan gimana caranya bikin foto dan jualan bagus. Nah, itu mah standar. Standar. Semua orang begitu kan? Iya. Mengkaji gimana caranya membuat foto ini menjadi kayak gini. Oh, pattern ya, pola atau konsep? Bukan. Jadi ada satu alasan kenapa foto itu dibuat gitu. Oh, oke. Alasan? Iya. Oh. Atau misalnya ini kajian itu kita mengkaji ilmu pengetahuannya kan. Benar. Kenapa bisa tercipta depth of field? Benar. Kenapa bisa tercipta dimensi? Pakem untuk menuju arah yang tepat. Menuju hasil yang diinginkan. Hasil yang diinginkan. Oke. Ya bedanya akademisi sama praktisi itu. Iya. Yang mendaging nih sekarang nih, udah mulai berat nih bahasannya nih. Iya, karena itu satu, karena gue belajar akademis fotografi. Jadi apa yang tidak dipelajari di pendidikan non formal, itu pasti dipelajari di pendidikan formal. Kenapa pendidikan formal itu jauh lebih lama? Benar. Dibanding pendidikan non formal. Iya. Terus dia. Kan kalau pendidikan non formal kadang-kadang juga dianggap remeh kan. Belajar fotografi sendiri aja otodidak gitu kayaknya. Nah, sementara orang ngapain kuliah sampai 4 tahun belajar fotografi dong? Iya, itu. Nah, sekarang balik lagi ke belajar ilmu pengetahuan apapun harus ada gurunya. Harus ada gurunya. Iya, kalau gurunya YouTube itu yang tinggal sebenarnya kita milah informasi yang benar sama informasi yang hoax, informasi yang kurang tepat atau informasi yang salah kaprah, itu yang mana? Ya, filterisasinya ya. Filterisasinya. Oke. Jadi yang mesti dipunya sama generasi sekarang itu gimana caranya memfilter informasi dari YouTube, dari internet, dari dunia maya yang bisa diambil sama yang nggak bisa diambil. Oke. Gitu. Luar biasa ya. Pendidikan fotografi menurut gua pribadi sekarang, orang yang suka fotografi, orang yang suka visual ya. Kita bilang nggak usah suka fotografi karena visual tuh udah videografi. Ya, apalagi sekarang udah hybrid ya. Hybrid, multimedia itu masuknya kan ya semuanya. Betul. Semua akhirnya ya. Ya mesti
ngerti dan mesti, kalau di tempat gua, kalau boleh promo, gua punya satu lembaga pendidikan. Gas. Sekarang lagi menjalankan lembaga pendidikan non formal, vokasi, namanya EduPro. EduPro. Oke. EduPro Singkatan dari Education Professional. Education Program. Education Program. Oke. Singkatannya Education Program. Kita fokus terhadap bidang keilmuan multimedia. Kenapa multimedia? Karena multimedia dari pemahaman kita itu bukan multimedia yang sekarang orang pahami. Tapi multimedia itu benar-benar multi. Banyak media. Banyak ya. Videografi, fotografi, ilustrasi, desain grafis, animasi, termasuk Bapak kan? Dan lain sebagainya masuk multimedia. Ketika Bapak sudah membuat video, membuat satu lembaga ataupun non formal education gitu ya, yang membuat sahih bahwa siapa ini si Agus, bisa nggak bikin apaan ini dia sebelumnya, balik lagi nih throwback pada saat magang di Mas Roy ataupun profesional pekerjaannya, berarti kan dirimu sudah memfoto berbagai macam. Ya. Berarti boleh disebutkan dong. Motret mobil, udah. Motret mobil. Motor. Dan ini brand-brand terkemuka ya, berarti ya. Ya brand-brand yang kita kenal semua lah. Dulu Mas Roy banyak membuat reklame billboard atau lebih ke untuk on print paper? Kebanyakan sih dua-duanya. Kebanyakan billboard dan on print, dan ya semua brand besar, hampir semua brand besar itu ya Mas Roy pernah ngerjain. Dari mulai produk yang kecil, ukuran skala kecil banget. Ya, beauty shot, produk beauty gitu ya. Maksudnya beauty produk. Ya, makanan, mobil, motor dan lain sebagainya. Ya. Nah itu yang membuat kesahihan dengan berbagai macam lini fotografi ya. Kan fotografi juga banyak kan ya. Ada fotografi binatang, animal lovers ya misalnya. Terus ada yang malah suka sekarang keluar lagi human interest nih. Padahal nggak ada juga itu, portrait tour ya. Iya, di Indonesia nggak, hanya ada di Indonesia sih HI itu. HI ya, human interest ya, genre. Cuma ada di Indonesia. Terus ada fotografi produk. Terus fotografi wedding, fotografi apa lagi itu yang landscapers mungkin ya. Iya. Nah itu di sini spesifikasi untuk komersil berarti ya. Komersil. Foto yang diambil diperlukan untuk brand, untuk tayang. Untuk promosi. Iya. Tayangnya kan bisa di print, billboard atau material web. Kalau sekarang mungkin apps gitu ya, gitu ya, atau Instagram ataupun sosial media ya. Nah ini udah mulai sahih nih. Ketika bikin EduPro, tadi kan balik lagi pertanyaannya nih, masih perlukah anak-anak sekarang Gen Z untuk belajar fotografi di lembaga institusi yang non formal? Nah, gini. Sekarang tinggal tujuan dia belajar fotografi itu untuk apa? Nah, kalau belajar fotografi sebagai ilmu pengetahuan yang lu pengen tahu kajiannya, lu belajar di pendidikan formal. Kajiannya di formal. Kayak sekolah ya, berarti kayak sekolah fotografi. Iya. Tapi kalau lu tujuannya cuman untuk cari cuan, lu kursus aja. Ibaratnya ini kayak short term period ya, buat supaya dia ngegas lebih. Iya, soalnya di dunia komersil, ya itu udah kajian tuh udah nggak dibutuhin lagi. I see. Karena kan fotonya sesuai pesanan klien. Iya. Kita jadi tukang foto sebenarnya. By request aja tuh ya. Berarti jadi motorize aja gitu, jadi tukang fotonya. Jadi tukang foto. Tukang foto tuh jadi itu. Tukang foto. Oke. Terlepas dari kita suka nggak suka sama produknya, kita bilang nih, anjir, klien kemarin mah gue sebenarnya nggak suka dari sisi fotografer. Ada gitu ya? Iya. Kan dibayar. Ya balik lagi, si klien sangat puas dengan hasil itu. Ya udah, berarti berhasil fotonya. Terlepas dari penilaian kita sebagai fotografernya sendiri nggak suka sama fotonya, tapi si klien suka. Karena ya penilaiannya dari si klien yang bayar kita. Untuk mendapatkan sisi-sisi penilaian yang bagus itu kan berarti harus punya standar atau yang mumpuni untuk supaya di industri itu menerima.
bener nggak? Berarti kan ini level up kan dari bawah yang biasanya orang-orang khusus tahu sendiri. Saya pengen belajar fotografi, mau motret apa nggak tahu, karena suka aja punya kamera gitu kebetulan begitu kan. Level up ini, stagingnya ini untuk menjadi komersil itu diajarkan di situ. Gitu. Diajarkan di pengalaman di dunia komersil. Oh, oke. Karena gini, kalau misalnya kita memutuskan untuk menjadi seorang fotografer komersil, kalau gue lebih setujunya sebagai tukang foto. Yeah. Karena fotografer menurut gue keberatan lah, terlalu berat lah. Keberatan. Terlalu berat. Tukang foto itu kita mesti satu poin paling penting itu kita harus nurunin ego. Iya. Benar. Kita harus tekan ego kita dalam-dalam gitu. Kalau kita nggak neken ego kita dalam-dalam, ya nggak akan dapat cuan. Iya benar. Yang bahasa anak Bogor itu kan kumaha aing ya. Foto aing kumaha aing gitu. Foto aing kumaha aing. Ya, itu bisa jadi komersil mau gitu mah. Jadi nggak bisa tuh ya kalau kayak gitu ya. Terus, akhirnya egonya harus taruh di luar dulu tuh. Oh, bukan lagi taruh di luar, hilangin aja udah kalau masuk dunia komersil mah. Benar ya. Pelacur industri lah ya. Iya. Jadi pelacur. Benar. Dibayar puas. Udah. Benar. Gitu. Nah, kalau di dunia komersil, kalau kita nggak paham itu, ya nggak akan laku juga. Nggak akan ada yang pakai. Karena tidak ada idealismenya. Bukan, karena justru idealismenya harus dihilangkan. Kita harus ngelihat apa yang dibutuhkan sama pasar aja udah. Oh, jadi misalnya keur usumna kieu gitu. Lagi masanya sekarang hype-nya begini, ikutin aja gitu ya. Kalau gua gitu, kalau gua tipe orang yang mengikuti zaman. Sekarang hype-nya fotografi di wedding nih. Dulu nge-wedding 3 tahun gitu ya. Yeah. Malah sempat gua sampai motret kematian. Iya. Yeah. Lumayan mengerikan. Seru. Menurut gua seru. Kenapa? Yeah. Kalau di budaya Chinese ya, duka cita itu harus didokumentasikan. Betul. Dan secara cuan buat gua, sesuatu yang dipercaya sama kebudayaan Chinese, kalau kita udah ngasih harga, dia nggak akan bakal nawar. Untuk kematian, pernikahan sama untuk kematian. Oke. Nggak bakal nawar. Dan tiap hari orang yang meninggal pasti ada kan. Benar. Yang lahir juga ada ya? Yang lahir banyak. Cuman bedanya kita nggak bisa booking tanggal karena nggak ada yang tahu. Pasti dadakan. Nggak ada jadwal ya? Nggak ada jadwal. Tahu-tahu nanti sore, besok sore gitu. Sekarang nih H-1 jam. Iya. Kadang-kadang begitu ya? Iya. Bisa nggak lu motret hari ini? Ada yang meninggal di rumah duka ini. Sejam lagi datang. Ya udah. Itu seru. Iya, itu makanya passionate photographer tuh kadang-kadang memang tiap harinya tuh ngecas baterai di rumahnya gitu ya. Iya. Kamera harus standby, baterai harus full terus. Begitu ada callingan, motret kematian, gas jam 4 sore, diumumin jam 2, jam 3. Iya. Sekarang nih kalau kita ngomong masalah idealisme. Fotografer idealisme. Gua sebagai fotografer nih contoh. Gua suka lighting yang keras. Gua nggak mau motret kalau lightingnya nggak keras. Kalau lu dikasih kerjaan motret beauty, ya kecantikan, produk kecantikan, soft gitu ya modelnya. Terus pakai lighting keras, apa pantas? Iya, peruntukannya ya. Peruntukannya. Secara teknik, secara promosi itu sebenarnya kan motret beauty itu wanita tuh harus terlihat cantik. Betul. Cantiknya itu kalau di teknik fotografi ada high key. Pori-porinya nggak terlihat besar, halus, produknya juga lembut. Ya, nggak ada jerawat, nggak ada ini. Iya, ya itu nggak akan bisa dicapai dengan lighting keras. Ya. Kalau idealisme kita, gua mah sebenarnya motret pakai lighting keras. Ya, harus lighting lo ya. Iya. Cek. Kendala teknis. Oke, jadi benar-benar kita memenuhi kebutuhan customer. Jelas. Berarti customer oriented dong. Oh iya.
Bener ya, berarti ujung-ujungnya kita customer oriented semua ya. Iya, gue udah ngerjain semua. Ya kebanyakan di dunia komersil yang jadi cuan. Motret lahiran, dari mulai lahiran, pernikahan, lahiran, kematian, event, yang Bahkan nanti kalau udah menikah, dia anaknya punya anak, anaknya wisuda, iya, sekolah, lulus, wisuda, foto pernikahan keluarga, lagi, foto iya, keluarga lagi. Nggak taunya si bapaknya punya perusahaan, motret motret perusahaan, perusahaan. Iya, BOD-nya, iya, motret BOD. gitu. Seru. Jadi duit semua kan? Benar, 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 benar. Buat teman-teman yang tertarik sama industri fotografi, dan itu tidak akan mati ya, kayak makanan berarti kan ya. Nggak akan mati. Karena Menurut setiap gua, orang perlu dokumentasi ya. iya, fotografi bagi gua Hmm. adalah satu aspek yang sangat dibutuhkan di segala lini pekerjaan. Menurut gua, Masuk akal sih. visual lah ya, Heeh. mau fotografi, videografi. Ini bukan hanya ngomongin yang pakai kamera ya. Kita juga kalau misalnya udah megang handphone, setiap momen sekarang tuh orang ngasih lihat juga di WhatsApp gitu kan. Lu di mana? Difotoin scan Iya. langsung. Cekrek. Kirim WA. Itu udah kayak bagian dari kehidupan sekarang ya. Oh iya, Hmm, udah jadi gaya hidup sekarang fotografi. bener. Agus Sudah. lagi di mana? Tanyain istrinya kan langsung video call-nya Iya. pakai keluarin aja. Udah jadi gaya hidup banget lah fotografi. Keren, 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 keren. Nah, kita harus break dulu nih ya. Boleh. Ini mulai capek nih kayaknya, berat nih. Mhm. Oke, behind the screen people, di balik layar. Kita balik setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, behind the screen people, di balik layar. Balik lagi nih. Kayaknya bahasannya makin berat ini. Ya kita yang ringan-ringan aja kali ya. Ih, capek. Bunyinya. Nah, Nah. Tolong sponsor ya mikrofon. iya nih. Cek 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 cek. Masuk ya. Oke, masuk. Suara clean. Oke, sekarang sebenarnya apa yang diperlukan ke depannya? Kita udah ngomongin komersial, udah ngomongin sisi ini. Dari fotografi ini, apa yang diharapkan sebetulnya dari Agus Muharram? Wah, ini mah berat atuh bahasannya. Kalau yang diharapkan dari foto dari ini Enggak, maksudnya kan pengen bahagia juga kali. mah, oh iya, Nah, ini maksud gue. gua tuh orang yang bukan ambisius. Nah, Gua oke. tidak ambis terhadap duniawi. Buset. Mulai spiritual nih kayaknya. Kan jadi berat. Bentar. Cek cek. Masuk ya. Masuk. Cek cek. Nah, Kenapa? ya, Ya banyak teman-teman yang mengejar karir. ya. Ya gua mah asal hidup aja. Gua sama istri gua asal hidup bahagia, cukup bisa makan, senang, happy udah. Pertama ini bocoran juga ya. Istrinya juga model nih dulunya ya. Bukan. Hasil-hasil ini ya. Nah yang gue pelajari dari fotografi itu banyak. Ya. Salah satunya ini bersyukur lewat mata. Nah, walaupun mata 4 ya. 2. Kenapa bersyukur lewat mata? Karena menurut gua, buat gua ya, fotografi itu buat gua fotografi ada saat gua lahir sampai gua mati. Kenapa? Karena fotografi itu kan visual. Ya saat kita buka mata sampai kita tutup mata. Berat deh. Kan kamera mah jadi media doang. Alat. Ya, paham. Untuk memperlihatkan apa yang kita ingin sampaikan ke publik. Apa yang kita pikirin, visual kita pikirin, ya. Kita foto, kita perlihatkan ke orang. Oke. Jadi fotografi. Ya. Tapi kan sebenarnya di dalam otak kita nih hard disk udah visual semua isinya. Oke. Berarti lifestyle, gaya hidup. Gaya hidup, fotografi mengubah gaya hidup gua. Iya. Terus kalau misalnya untuk bertahan hidup, kalau gua sekarang bisa menyimpulkan jangan jadi orang pintar. Nah, jadi orang cerdas. berat nih.
pinter, cerdas. Kalau pinter, kupu-kupu, kuliah pulang gitu ya. Kupu-kupu. Tapi temennya itu aja. Yang bikin kita bertahan hidup itu adalah link. Oh. Kenapa? Balik ke dunia komersil nih. Jadi jaringan. Oh, gue kenal Aryo sebagai animator. Gue nggak perlu ngerti animator, tapi saat gue dapetin job animasi, gue tahu siapa yang gue hubungin. Kasih ke gue gitu. Kasih ke lu. Luar biasa. Gue dapet duit, lu dapet duit. Benar. Cuan. Oke. Saat misalnya videographer atau streamer gitu ya. Gue nggak mesti ngerti streamer, tapi gue punya teman-teman yang ahli di bidang itu. Oke. Jadi pekerjaannya tetap bisa gue ambil. Oke, tapi kan berarti lu tidak hanya mempelajari fotografi dong? Enggak dong. Iya. Gue lebih mempelajari komunikasi, cara memaintain pertemanan, cara memaintain klien supaya pekerjaannya continue. Dan kita dapat pekerjaan lain dari si klien itu. Oke. Nih gue denger juga lu sempat jalan-jalan nih sampai keliling Indonesia ini untuk itu fotografi. Untuk fotografi ya. Ngebahas hobinya deh sekarang. Itu hobi. Nah, gue ngerjain company profile banyak, sama lu juga kan ngerjain company profile di beberapa perusahaan besar, yang perusahaan itu tersebar di seluruh Indonesia. Otomatis saat kita harus ngambil gambar, kita mesti datang ke lokasi-lokasi itu kan. Betul. Buat gue itu pekerjaan sambil jalan-jalan, gue menikmati visualnya Sulawesi, gue menikmati visualnya NTT gitu. Bener. Dari sambil bekerja. Oke. Kita ngomongin perusahaan besar, orang mungkin blank, kebayanginnya gimana. Misalnya perusahaan kayak Pertamina punya misalnya mengenai gas alam gitu ya. Ada di mana? Ada di Bengkulu. Ya, itu juga di Hulu Lais di ujung gitu kan ya. Nah, Agus harus menuju ke sana untuk mengambil dokumentasinya dengan melalui medan-medan yang luar biasa. Anak gunung dong berarti lo? Enggak, gue bukan anak gunung, gue penikmat alam aja. Nah, itu oke. Dengan jalan fotografi tadi. Ya, dengan jalan fotografi komersial, dapat duit, bisa menikmati alam. Benar. Itu. Iya ya, dari ujung Banten sampai ujung ke NTT, Bali ya. Ke Bali. Luar biasa. Ke Papua. Oh iya, Papua. Iya, orang mau keliling orang hobi traveling. Ya. Keliling Indonesia ngeluarin duit pasti jelas. Betul. Ya, kalau buat gua mau memposisikan diri, gua keliling Indonesia memang buat bekerja. Tapi gua sambil untuk menikmati alamnya. Dengan hobi yang awalnya itu ya. Dengan hobi itu. Jadi gua dibayar keliling Indonesia. Malah dibayar. Ya dibayar dari pekerjaan itu. Iya. Pasti kan kita misalnya seminggu di Sulawesi nih, untuk ngambil gambar, kan nggak tiap hari kita ngambil gambar, ada waktu-waktu kosongnya, ya gue manfaatin untuk jalan-jalan di sana gitu. Iya. Itu serunya menurut gue, karena gue passion di dunia ini. Iya. Gue tidak semua pekerjaan yang gue kerjakan selama ini itu tidak di bawah paksaan. Iya. Nih, anak Gen Z itu kan banyak juga yang kayak gitu. Dia dibayar sama sponsor, apa Traveloka, atau dibayar sama produk, suruh bawa jalan-jalan dan dia nge-vlog. Bedanya apa sama yang industri ini? Oh beda. Kalau vlog mah kan tadi, nah sekarang bergeser nih. Selera masyarakat, selera pasar itu sekarang bergeser dari yang tadinya full technically, harus memperlihatkan teknik, menonjolkan teknik, visualnya bagus gitu. Kalau sekarang daily vlog yang apa adanya, apa yang kita lihat di secara mata, yaitu yang kita suguhkan di visualnya vlog, daily vlog. Berarti what you see is what you get dong. Iya. Astrada, asal terang, gambar ada. Iya, nggak apa-apa. Jadi orang-orang bisa jalan-jalan virtual. Itu kelebihannya ya. Mereka jadi menongolin di YouTube, terus orang-orang bisa nontonin dia jalan-jalan gitu ya. Iya. Ya seiring perkembangan zaman sekarang media sosial yang makin kuat, ya akhirnya hal yang kita dulu lakukan itu bisa mereka lakukan dengan cepat. Tidak mesti melalui dulu apa yang kita rasain dulu. Benar pasti. Iya.
Tapi untuk sustain. Nah, kan untuk sustain nih kan ada masanya kan vlogger ataupun artis pada umur tertentu dia menyurut gitu kan ya. Sementara di dunia ini kan bahkan gue denger lu perkembangannya sekarang udah mulai bikin suatu perusahaan untuk jalan-jalan. Nah, ini diperuntukkan untuk para penyuka mobil 4x4 ya. Iya. Gua hobi jalan-jalan. Jalan-jalan buat gua itu satu meditasi yang bikin balance hidup. Berarti healing. Ya healing. Ya, healing. Bahasa sekarang healing lah ya. healing tai kucing. Healing tai kucing. Iya, hobi jalan-jalan pakai mobil. Iya. Sekarang sih semenjak pandemi overlanding di Indonesia itu sangat berkembang pesat. Overlanding, maksudnya overland. Overland. Loncat dari land ke land. Jalan dari pulau ke pulau dengan menggunakan kendaraan darat. Kayak mobil. Mahal nih kayaknya nih modelannya. Off-road gitu kan? Mahal, segmented lah. Ya, niche marketnya ya berarti ya. Ya karena gue suka, ada medianya, ada partnernya. Iya. Akhirnya ya selain di visual, fotografi, videografi, multimedia, gue juga mengembangkan itu karena menurut gue itu satu potensi bisnis yang bagus saat ini. Ya gue terjunin juga. Di paket itu, ya misalnya di paket jalan-jalan itu, ya gue kasih visualnya, dokumentasinya full. Gue pakai script, pakai storyline, gitu. Jadi ya si peserta yang ikut, ini semi documentary dong berarti kan? Semi documentary. Bukan lagi ini ya. Oke. Peserta yang ikut udah nggak mesti bawa alat kamera buat dokumentasiin dirinya karena ya udah kita dokumentasikan dalam perjalanan itu. Dalam perjalanan karena keahlian gue itu dan mengarrange kegiatan sambil menikmati perjalanan itu. Hidup senang, dibayarin, masih videoan. Jadi ya kita jadi fotografer, ya kita di industri visual fotografer jangan mempelajari hanya satu bidang fotografi aja. Nah, quote of the day. Karena fotografi itu tidak hanya mempelajari fotografi saja. Iyalah. Jadi mempelajari lini lain dong. Lini lain. Videografer, animasi, drone. Ngedrone juga ya. Ngedrone. Berarti lu ngalamin juga ya model-model drone nabrak drone. Ngalamin sampai jatuh berapa kali gue mengorbankan device. Makin luas nih. Oke. Nah, ini juga buat tips ya teman-teman yang lagi belajar di sini, jangan juga patah semangat hanya di satu bidang gitu kan ya. Karena kan anak sekarang ataupun pekerja sekarang udah pada komentar, nih gua kerjanya harusnya cuman motret, tiba-tiba kenapa gua jadi harus ngurusin yang gini, ngurusin gitu. Jadi ada perasaan tidak ikhlas gitu kadang-kadang. Iya. Nah, itu beda. Suruh ngerapihin lampu, suruh ngerapihin lighting gitu kan. Padahal bukan job desk gua. Nah, itu. Nah, untuk Gen Z nih ya. Generasi sekarang lah gue bilangnya. Iya. Jangan hitungan pekerjaan. Iya, benar. Menurut gue. Ya mesti lo kerjain di satu pekerjaan, di satu project apa yang lo kerjain gitu ya. Ya mesti jadi tim aja. Saling support. Benar. Job desk lo memang jadi videographer misalnya. Job desk lo jadi fotografer. Tapi saat tim lo punya kendala di satu titik lain, ya kita juga berkewajiban untuk bantu menutupi itu supaya masih terlihat profesional di mata klien. Mantap nih, bener nih. Itu. Jadi nggak hanya menduduki posisi atas, misalnya lu sebagai video director, tetap juga lu harus ngeliatin juga dari jauh deh kan. Harus. Lu pakai f berapa, lu pakai shutter berapa lu gitu kan ya. Harus kontrol visual harus. Harus. Gila. Harus banget itu. Karena ya balik lagi ke dunia pendidikan yang gua sedang geluti karena menurut gua investasi ilmu itu lebih penting daripada investasi alat. Quote of the day, investasi ilmu lebih penting daripada investasi alat. Iya. Semua orang punya duit bisa investasi alat dong. Betul. Semua orang worjuis dikasih kamera buat anaknya bisa dong. Bisa. Tapi pertanyaannya balik, apakah alat yang dibelikan itu sudah sesuai dengan apa yang dia gunakan sebagai lahan pencari cuan? Iya. Misalnya nih fotografer
produk gitu ya. Dia punya duit. Ya. Dia beli lensa tele 400 mili. Produk buat apaan mungkin 400? Buat apaan kan? Perlu nggak 400 mili di foto produk? Kan nggak. Netizen. Buat motret apaan gitu. Iya, kalau motret burung sih, motret monyet bangkatan gitu kan nih. Nah, balik lagi. Karena ketidaktahuan dan karena ngelihat orang gitu pakai 400 mili suka, akhirnya beli karena lu mampu. Tapi secara kebutuhan kebutuhan itu tidak sesuai. Kenapa? Karena lu nggak tahu. Overkill tadi ya berarti. Overkill di equipment. Tapi kalau lu ngerti ilmunya, lu menginvestasikan duit lu buat ilmu dulu, jadi lu akan bijak beli alat. Iya, benar. Gua butuhnya ini, gua nggak butuh ini. Oke. Jadi apa yang lu perlukan saat itu untuk kebutuhan si kliennya itu, ya udah itu aja gitu. Iya, itu bisa diketahui dari ilmu yang lu dapat. Benar. Jadi investasi ilmu itu jauh lebih penting daripada investasi alat menurut gua. Satu lagi nih, ada lagi investasi yang di luar nalar nih, jalur langit nih. Gue dengar juga kan kemarin lu jalan-jalan juga sampai mana tuh? Overland. Jauh bener tuh kan? Dan itu udah ada sponsornya dari brand-brand foto dan brand action cam segala macam tuh ya. Ada lagi nggak setelah itu panjangannya, setelah hanya mendokumentasikan, teman-teman punya yang pada ikut seneng, happy, ada dokumentasinya. Ini sebenarnya perjalanan dari situ apa lagi gitu. Ya. Duit udah dapat, cuan udah dapat, kamera dapat, sponsor dapat, apa lagi? Kerjaan lagi. Iyalah. Ini sebenarnya strategi marketing gua. Gua hobi overlanding. Nih marketingnya udah 360 nih berarti ya. Gua hobi overlanding. Ya. Overlanding itu segmented. Ya, niche marketing. Karena hobi mahal. Benar. Lebih mahal dari hobi golf. Iyalah, mobil ya, investasi mobil. Modifikasi. Bukan murah. Yang jelas ini orang-orang yang sudah stabil di financial freedom lah ya. Financial freedom. Di rekeningnya nolnya udah banyak lah gitu. Malah kadang udah di rekening dia nggak ada tapi perusahaannya banyak. Ya, kalau kita pusing nyari duit, kalau dia pusing habisin duit. Bah, itu seneng nih gue ketemu orang-orang kayak begini nih. Itu gua manfaatkan sebagai peluang. Oke. Gua mereka hobi, kita arrange perjalanan mereka di overland. Di jalan, selama misalnya 7 hari nih. Selama 7 hari kita arrange mereka, kita memperkenalkan diri kan sebagai tim IO-nya overlanding. Di situ kan kita ngobrolnya nggak cuman ngalor ngidul dong. Iya sih, pasti ujung-ujungnya duit nih kayaknya. Kita memperkenalkan diri. Gue juga bisnisnya di industri kreatif. Misalnya dia punya perusahaan. Oh lu mau trade juga Gus? Iyalah, memang kerjaan gue itu. Oh ya udah, nanti beres overland kita meeting. Gue ada perusahaan gue nih yang butuh didokumentasi. Cakep dah, cocok. Ini gue buka strategi aja. Ini benar-benar marketing 4.0 nih berarti udah bukan lagi 360. Jadi dari lahir dapat duit komersil, terus udah lagi hobinya, begitu hobi juga tetap aja balik lagi nyari duit. Itu pintu gerbang buat mendapatkan rezeki-rezeki lain. Benar. Ini yang disebut jalur langit itu ya. Jadi bener yang tadi ya, investment terhadap ilmu itu akan extension, artinya mau ke arah mana nantinya. Mending perusahaan yang lagi ikut overland itu cuma 1, 2, 3. Iya. Ya minimalnya dari satu event gitu ya, dari 10 peserta sampai 15 peserta, masa sih satu nggak ada yang nyangkut? Benar. Itu kan. Makanya lu bikin PT sendiri sekarang ya buat yang itu ya. Iya. Itu legalitas mah buat sponsorship. Iya. Sehingga mudah mendapatkan sponsor. Ya sponsor. Iya, sponsor masuk. Yang mau keliling Indonesia bareng gua, boleh. Brand-brand kamera juga kalau mau nitipin kameranya. 10% di sini ya. Ntar gua kasih kaos yuk. Iya, kaos doang dari dulu nggak dikasih. Seru. Benar. Ini buat teman-teman juga yang buat dapat gambaran ya, cerita kehidupan. Balik lagi nih sekarang. Keresahan. Udah nih dapat duit, dapat cuan, terus marketing, udah dapat lagi job lagi, terus aja berkesinambungan kan.
Akhirnya nanti mungkin sampai akhir hayat kita kan motret seumur hidup gitu kan ya. Mengabadikan anak kita, nanti sampai anak kita beres dan menikah punya anak lagi ujung-ujungnya. Keresahan apa di dunia fotografi ini yang bikin kadang-kadang lu gundah gulana juga, pastinya kan setiap orang punya keresahan tuh. Keresahannya salah satunya perkembangan teknologi yang terlalu cepat menurut gua. Iya sih. Tapi tidak diimbangi dengan tingkat perkembangan intelektualitas. Ilmunya berarti orangnya kurang ya berarti ya? Iya, maksudnya jadi overlap. Benar. Teknologinya kecepatan nih. Tapi banyak orang pintar bikin kamera lebih bagus. Iya, tapi kita sebagai usernya itu cukup keteteran buat mendapatkan dampak teknologi itu. Sehingga disalahgunakan atau menurunkan kualitas. Iya sih. Itu salah satu keresahan yang ada lah. Ya itu Astrada tadi kan, asal terang gambar ada. Iya, teknologi sekarang kamera yang penting ISO aja dulu. Kayaknya pantang banget kita pakai ISO lebih dari 1000 gitu ya. Iya. Karena noise. Ya sekarang kan teknologi kamera ISO mau 12.000 juga noise-nya bisa di-reduce. 120.000. Iya, bisa di-reduce kan. Benar. Iya. Gimana? AI. Nah, ada lagi nih. AI? Iya sih. Itu juga salah satu yang bikin tercirit-birit para fotografer tuh. Iya. Betul. Iya. Udah ada Adobe Firefly, udah ada Stable Diffusion. Sekarang kita ngelihat porsi zaman dulu fotografer komersil. Porsinya itu harus lebih besar dari editing. Oke. Berarti skill si fotografernya mesti jauh lebih ngelotok dari skill editornya. Benar. Tapi sekarang itu udah nggak dibutuhin. Dulu fotografernya, terus nanti bagian editingannya ya dikit-dikit aja lah. Ya paling color boarding atau dodging. Paling banyak tuh 40%. Ya. Tapi sekarang bisa kebalik. Fotografinya yang hanya cuma 40%. Karena editingannya lebih banyak. 60%-nya ya editing. Karena ya dimudahkan dengan AI itu. Kepala saya tuh kelihatannya gemuk tuh, badannya tolong dikecilin gitu ya, pakai AI ya akhirnya deh. Ya lighting aja kan bisa dibuat sekarang. Iya sih. Ditambahin. Di video, di Photoshop, di Premiere, After Effects gitu ya. Iya. Bisa dibikin sekarang. Jadi gambar Astrada akan bisa jadi berdimensi nanti setelah di post-process. Iya, post-pro-nya ya yang intinya. Tinggal punya cuannya aja. Source buat ngerjain itu. Tapi untuk pada saat ini berarti kayak anak-anak SMK belajar post pro itu udah lumayan bagus ya berarti ya. Cara terbaik cepat untuk menjadi operator. Oh iya. Dan cara cepat mencari cuan. Iya. Cuman rata-rata ya generasi sekarang itu cuman bisa jadi eksekutor. Nah, ini nih. Bukan kreator. Eksekutor tapi bukan kreator. Ya menurut gue ya. Iya. Nggak tahu nanti seiring perkembangan zaman mereka bisa lebih survive. Kita dulu belajar sampai titik ini butuh 20 tahun. Iya, benar. Mereka belajar sampai titik yang sama dengan kita. Iya. 2 tahun. Cepet banget ya. Mangkas 18 tahun. Luar biasa. Jadi ya gembelengan mentalnya pasti jauh lebih kuat kita. Iya. Mental ya berarti ya, dikenain ke situ ya. Tapi kita juga jangan terlena, jangan merasa senior. Benar. Gua, kitanya juga harus beradaptasi ya berarti. Kitanya juga harus ya beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Adapt or die. Iya. Ya banyak kan iya sih. Yang mati gara-gara perkembangan teknologi. Benar. Fotografer juga yang si SLR ini juga terguling namanya yang, tapi masih ada ya di kampung-kampung tuh yang foto satu roll itu ya. Masih. Pakai digital tetap, cuman hitungan roll. Iya. Udah nggak pakai analog. Nah, itu dia fotografer angkatan-angkatan dinosaurus antah berantah sama milenial harus juga adaptasi. Kayaknya sih ya. Benar nggak? Harus. Kalau enggak ya kegerus. Betul. Selama kita hobi di bidang ini, seneng di bidang visual, kenapa nggak kita coba adaptasi setiap harinya atau setiap tahunnya? Betul.
Seru nih. Nah, kalau dari sekarang sebelum kita closing, mungkin ada pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir. Sama legenda Bapak Agus Muharram di podcast kali ini kita mau coba kasih wejangan, tips-tips lah ya. Apa nggak sharing mengenai gimana sih anak-anak Gen Z ini supaya bisa survive nanti kemudian ke depan gitu. Apa tipsnya? Mereka akan ya generasi sekarang akan lebih survive dibanding kita. Karena memang ini tuh generasinya mereka. Benar. Ini zamannya mereka. Tahunnya mereka nih ya. Tahunnya mereka. Cuman ya itu satu tips gue sih itu tetap gue sampai sekarang belajar. Ya. Yeah. Jadi investasi ilmu itu jauh lebih utama menurut gue. Terus belajar, beradaptasi dengan apa yang terjadi di dunia yang kita geluti. Ya. Jangan defensif. Nah, jangan melimitasi diri. Nah, kalau misalnya kita melimitasi diri, ya kita akan terkungkung di satu kotak itu aja. Iya, benar-benar. Jadi kita harus out of the box ya. Out of the box secara pemikiran, secara kehidupan, betul. Secara kreatif, setuju, dan lain-lain. Ya mesti belajar foto, belajar video, belajar apapun, jangan batasi diri, jangan melimitasi diri terhadap satu pemahaman. Itu terbaik. Menyala abangku ya. Menyala. Api itu menyala. Oke, behind the screen people ini sedikit panjang cerita kehidupan. Ini di sisi banget ya. Panjang banget ya. Mungkin nanti kita sudah sampai sini. Buat teman-teman netizen yang masih penasaran di Agus Muharram atau industrinya, kirim komen di kolom komentar. Barangkali nanti ada mau yang diundang siapa gitu barangkali, ataupun mau ngasih kritik yang pedas atau saran atau yang membuat kita terguling. Oh, yang kita omongin di sini juga nggak semuanya benar. Karena kan ini kan subjektif ya. Subjektif. Dari sisi Agus, dari sisi kita juga sebagai yang ikut di industri ya. Semoga menjadi bahan tontonan yang lumayan berdaging tapi juga menghibur. Ya. Mudah-mudahan nambahin edukasi sedikit deh buat teman-teman. Sampai ketemu lagi behind the screen people di balik layar. Dah. Bye.